Karena itu kita mengundang satu orang pengacara, pengangguran banyak acara, sekaligus dia aktor di Amerika, Toretto namanya. Toretto, ya. Namanya siapa bang? Ya nggak dipanggil lihat bang ya? Nggak, jangan bang, jangan bang. Itu abang yang sebelumnya ya. Ya. Kita cari di Google. Kawan-kawan bisa buka D-Series. D-Series engine Honda kan keluar nih tipe-tipenya. Googling aja nih tipe mesin ini D16Z7. Ada komunitasnya nih, ada grup nih. Ramai pecinta-pecinta mobil. Jadi kalau lagi meet up, orang kan geber-geber kan. Yo gitu. Kita kalah nih karena meeting. Bahkan kalau orang Vario yang punya Vario lokal ya, Vario pabrikan Indonesia, nah mereka sering pakai mesin ini, ngambil mesin ini atau headnya aja, headnya, VTEC-nya dan lain-lain untuk performanya lebih kuat. Jadi pas kita ngecek ini kita udah tahu gitu. kurang-kurangnya di mana. Gitu. Ternyata pas ngecek ini udah perfect semua kayak gitu. Maksudnya siap balap lah. Udah ready to race. Ya, ready to race. Pas kita bunyi, pas bunyi langsung kita cek, tinggal ganti aja selesai kan. Berarti abang tipikal orang yang bunyi aneh gitu langsung ke bengkel. Iya. Bagus tuh bang. Momennya paling ingat itu ya itu kayak lost power. Oh, lost power. Ya di S-Pen, depan S-Pen, lagi nanjak. Jadi pas nanjak nih mati. Nah, gini terus kayak gitu. Halo sobat, selamat datang di channel Talk bersama aku Noval Kalis di program Haba Moto. Nah, di hari spesial ini, spesial ya kan? Kita udah nampak nih di belakang mobil Jepang ya. Siap. Jadi sebelumnya itu kita bahas Eropa terus. Jadi nanti takut orang-orang yang cinta mobil Jepang nih bakal marah sama kita gitu. Karena itu kita mengundang satu orang pengacara, pengangguran banyak acara, sekaligus dia aktor di Amerika, Toretto namanya. Toretto, ya. Gimana bang? Yo, baik, sehat, alhamdulillah. Bang Muha. Jadi kemarin kita kedatangan Sabirin Lamno, hari ini kita kedatangan Toretto JDM. Baju bengkel Toretto ya. Nah, bajunya namanya siapa bang? Ya nggak dipanggil lihat bang ya? Nggak, jangan bang, jangan bang. Itu abang yang sebelumnya ya. Ya, jadi Bang Birin gitu dia. Kalau dipanggil lihat. Oke bang, kita masuk ke mobil Bang Muhan. Siap. Sangat culture sekali ya kan. Kalau kita lihat dari depan, Insya Allah ya. mungkin penonton salfok sama pelaknya ini ya. Oke bang, pertama pertanyaan paling dasar orang-orang awam. Ya. Tahun berapa bang? Ini di SNK 94 bang. 94. Ya. 1994. Tahun pembuatan. Ya, pembuatan. Oke. Berarti 2024 udah 31 tahun. 31 tahun. 2025. Dengan abang siapa tua? Tua abang. Seumuran. Seumuran dia kayak kawan dia. Kayak kawan. Tapi kalau mobil lebih tua, Abang. sering ngambek dah. Sering ngambek, ya. Oke. Ini kan juga teman-teman banyak yang masih awam dengan Civic misalnya kan. Ini model apa ini bang? Kalau ini kan kebetulan build up pabrikan Jepang. Kalau di Indonesia satu generasi dia sama Genio. Ya, Civic Genio. Civic Genio itu dia tahun 90 91 sampai 95. Itu yang Indonesia. Yang sama seperti ini.
Civic Genio kan kelihatan dari lampunya, dari Hmm. grillnya kan nggak ada. Hmm. Terus yang di atas itu 96 sampai 2000 awal itu dia udah Vario, Civic Vario. Ya, yang lampunya lebih besar, ada grill depannya. Berarti faceliftnya berubah nama dia ya? Dari Genio ke Vario. Uh, Atau memang beda model? Memang beda model. Beda model. wheelbase-nya lebih beda, Hmm. atau headroom-nya lebih beda, semua beda. Oke. Ya, kalau ini berarti masuk ke Civic Genio. Ini Civic Genio. Civic Genio. Kalau di luar negeri apa nih bang? Sebut tetap Genio juga? Kalau di Jepang mereka sudah bilang ini Vario. Oh. Ya, kalau di Jepang ya. Di Indonesia masih Di Genio. Indonesia masih Genio. Ini berarti tipe apa ini bang? Nah, kalau ini kalau dari Jepang ya, Hmm? sasisnya EG namanya. Oke. Kalau versi Jepang kan, Hmm. dia ada EG. Nah, kebetulan ini beda. Ini apa nih? sasisnya EH. EH. Ya. Untuk produksi negara apa bang? Ini produksinya di Jepang, Di Jepang. tapi untuk pemakaian Eropa. Oke. Ya, kalau kita cari di Google, nanti Mhm. kawan-kawan bisa buka D series. D series engine Honda kan keluar nih tipe-tipenya. Nah, googling aja nih tipe mesin ini D16Z7. Nanti keluar kalau misalnya langsung keluar deh. ya, kalau ini kan di belakangnya ada kode ESI kan, Hmm. ESI, Ya, Civic ESI. ESI ya. Nanti keluar nih ESI, keluar nanti dalam kurung for Europe market. Oke. Jadi sebenarnya EUDM dia nih. Berarti gini, kita kan kemarin bahas mobil Eropa. Ya. Jadi mobil Jepang yang di belakang kita ini Juga untuk pasar Eropa. Ya. Masih ada hubungannya? Masih ada Masih ada hubungannya. Nah, Hmm. berarti tadi mesin udah terjawab tuh bang ya? Ya, Itu dia 4 silinder bang. 4 silinder. 4 silinder berapa cc itu bang? 1600. 1600. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan paling mendasar. Hmm. Kenapa abang milih mobil nih? Sebenarnya Hmm. awal dulu ini mobil kedua saya. Oh mobil kedua. Ya. Awal dulu punya kepengen main mobil itu kan punya budget sekian. Ya ya. Cuman pilihannya kan banyak tuh. Hmm. Kalau yang terbaru mungkin dengan budget segitu bisa dapat Vios. Ya. Ya, Vios 2014 atau ya itulah. Vios Gen 2, Gen 3 Ya. gitu. Tapi lihat-lihat lagi nih, ternyata yang menarik itu Civic. CV. Ya, memang yang paling gantengnya lah. Oh gitu. Honda kan? Yang Honda. paling culture. Yang paling culture. Honda tapi murah. Ya. Benar. Maksudnya terjangkau dengan budget Oh ya betul. yang dipunya tadi. Oke. Nah, awalnya main Vario. Kenapa First dengan Vario itu bang? Sekarangnya ambil Vario. Hmm. Terus Matic. Kebetulan dapatnya Matic. Maksudnya waktu itu belum paham mobil lah. Ya, ya, Sama mobil pertama. Dapatnya Matic. Kita memakai harian aja kan di kota. Ternyata lumayan boros. Oh. Ya, dan kan saya pemakaian di kota kan kita belanja untuk kebutuhan kafe. Jadi kan. mobil harian lah. Ya, mobil harian. Untuk kebutuhan kafe, untuk belanja atau untuk main dan lain-lain. Gitu. Ternyata lumayan boros. Terus ternyata kan ada komunitasnya nih, ada grup nih. Ramai pecinta-pecinta mobil. Jadi kalau lagi meet up, orang kan geber-geber kan. Yo gitu. Kita kalah nih karena Matic. Atau orang mau rolling nih. Kita Orang narik kan gitu. Kita ketinggalan. Karena Matic tadi ya. Ya, akhirnya karena itu Matic kurang short lah. Short akhirnya jual Matic. Kebetulan ini dapat manual. Jadi ini transmisinya manual. Mesinnya di atas Vario itu. Di atas Vario tadi. Maksudnya tuh Dari kualitas mesinnya. tahunnya bukan? Nggak, tahunnya beda. Tahunnya juga beda. Ya, tapi spek mesinnya lebih tinggi spek mesin ini daripada si Vario tadi. Dari segi apa tuh bang? Lebih tingginya? Teknologinya. Oh teknologi. Ya, kemarin itu kebetulan saya juga main dapatnya itu Vario build up tahun 97 dari masuk dari Singapura juga kan. Nah kebetulan tipenya XI, EXI. Oh beda dengan ini. Beda dengan ini. Mesinnya belum VTEC. Oke. Ya. Oh teknologi. Iya, teknologinya belum VTEC. Kalau belum VTEC itu kan sama kayak mesin Genio lokal, dia belum VTEC gitu. Nah kebetulan pas mau ganti, dapat mesin ini, mesinnya VTEC. Ini VTEC. Ya, mesinnya sudah VTEC. Terus lebih tinggi ya daripada si Vario tadi. Gitu. Bahkan kalau orang Vario yang punya Vario lokal ya, Vario pabrikan Indonesia, nah mereka sering pakai mesin ini, ngambil mesin ini atau headnya aja, headnya, VTEC-nya dan lain-lain untuk performanya lebih kuat. Gitu. Oh untuk dia inilah. Ya. Upgrade spek Ya, mesinnya. upgrade spek mesin. Menggunakan mesin ini. Ya, maksudnya pada saat
sekarang aja yang punya Vario lokal mau ngambil mesin ini gitu. Mau di swap Ya, engine mau di swap engine itu minimal headnya aja, ganti VTEC-nya ke tipe mesin ini P08. Jadi kebetulan saya udah dapat mesin ini asli dari pabriknya memang seperti ini. Gitu. Mobil yang ini juga Mobilnya ya yang kan? ini juga. Ya udah, akhirnya ngambil terus ini mobil ini. Oke. Ini kondisi saat beli bang memang udah kayak ini. Kondisinya sudah, maksudnya Udah mesin bagus. sudah refresh, radiator baru, selang-selang baru semua. Gitu. Siap pakai lah. Siap pakai. Waktu di iklan ada bang baca tuh. Siap pakai. Ternyata pas datang rupanya PR semua. Nah ini Sama kayak halo-halo di bandara. lo kalau habis berak itu disirangin macam tak betul je muda nih. Mau kemana? Meluncur. Mobil siap jalan siap jauh. jalan, ya. Maksudnya jauhnya itu sampai pasar. Sampai bengkel. Tapi ini betul ya? Ya, betul. Tapi betul. Karena kan dulu kan sudah belajar di Vario. Nah, Dengan tipe mesin, body kan nggak jauh-jauh beda kan, ya. sama-sama. Jadi pas kita ngecek ini kita udah tahu Oh gitu. kurang-kurangnya di mana. Gitu. Ternyata pas ngecek ini udah perfect semua kayak gitu. Maksudnya siap, Oke. siap balap lah. Udah ready to race. Ya ready to race. Iya. Oke, jadi bang ngomongin mobil tua nih bang kan, Yup. pasti ada yang rusak. Ya. Apa yang udah abang perbaiki? Jadi ini momennya pas tahun lebih ya. Saya ngambilnya Februari tahun lalu. Ini kan udah April kan. Jadi selama saya bawa, alhamdulillah belum ada kerusakan yang besar. Yang paling ketahuan Tapi yang kecil banyak. yang kecil adalah sedikit. Yang pertama sekali itu udah pemakaian 6-8 bulan kayaknya. Baru bunyi full pump. Langsung tak jajan. Langsung tak jajan. Cuman ganti full pumpnya aja. Karena full pumpnya udah giginya kan. Giginya udah bunyi. Jadi Udah untungnya umur lah. ya pas kita dengar dan kita cek di bengkel langsung ketahuan gitu. Padahal sebenarnya kan full pump kan yang paling berbahaya ya. Maksudnya salah satu komponen Gara-gara itu rusak yang lain. rusak yang lain gitu. Ya. Nah, kebetulan ya karena kita selalu rawat, selalu Ya, ngecek, pas check kita up bunyi, terus lah. pas bunyi langsung kita cek, tinggal ganti aja selesai aman. Berarti abang tipikal orang yang bunyi aneh gitu langsung ke bengkel. Iya. Ih, bagus tuh bang. Nanti kita kasih tips ya di Siap. ujung bang. Iya. Oke bang. Oke. Ini mobil Culture tuh kan butuh modifikasi bang. Ya. Nah, ini apa aja bang yang udah dimodifikasi bang? Paling cuman nambah lip saja, Bang. Nambah lip. Ya, waktu saya ambil kan belum ada lip, masih kosong kan. Ini nambah lip depan Ya. sama nambah ductile. Oke, yang di belakang. Yang di belakang. Terus paling yang lainnya ganti kaca film. Ini kayak baru ya? Ya, baru 3 bulan 4 bulanan lah. Oke. Dulu pas saya ambil kaca filmnya coklat. Terus abang buka? Ya, Enggak? buka. Oh buka? Buka, terus ganti sama ini. Kalau coklat kan memang ada beberapa mobil JDM itu dia memang pawakan pabriknya Emang coklat? memang coklat. Jadi kayaknya owner sebelumnya ngikutin JDM. Oh, JDM-nya ya. Ya, tapi menurut saya mati warna mobilnya. Jadi kacanya warna coklat muda, mobilnya silver mati dia. Jadi memang itu tergantung selera. Itu selera. Ya. Abang udah lihat mobil nih, Avanza tapi muka Alphard. Udah. Ada logo Transformer. Ada bang. Itu selera bang. Itu selera, Selera. Tergantung umur. Berarti abang kategori anak muda, ya kan? Udah. Gen Alpha. Gen Alpha. Oke bang. Oke. Jadi kan mobil pasti ada lah momen-momen indah Ya. atau momen buruk nih. Ya. Apa yang paling abang ingat nih dari mobil ini? Apa pernah ditinggal di jalan, ya kan? Ada teman kita kemarin kan tuh sempat kecelakaan gitu bang. Apa nih bang momen yang abang ingat? Nah, alhamdulillahnya di mobil ini belum pernah sama sekali. Belum pernah ya? Ya, Ustaz, momen Ya. momen trouble-nya ya. Momen trouble-nya nggak ada sama sekali. Eh, Tapi kalau di Vario sebelumnya pernah. oh pernah. Pernah Tapi itu mantan. mantan. Ustaz, mobil belajarnya di situ kan. Oke. Momennya paling ingat itu ya itu Eh? kayak lost power Oh lost power. ya di S-Pen, depan S-Pen lagi nanjak. Nah, Jadi pas nanjak nih ini ter mati. mati. Nah, gini Ya. terus kayak gitu. Telepon bengkel. Bang Bengkel, kenapa? Saya kenapa kan? Saya kira-kira kalau hidupin aman nggak? Terus kita kirim video, terus ternyata aman. Oh gitu. Ya, kita tunggu 15 menit.
udah dingin semua, kita hidupin lagi, ternyata aman-aman aja gitu. Kayaknya memang lost power aja gitu. Lost Kalau power, ini belum pernah. kalau ini belum pernah. Ini udah sampai Aceh Selatan, bahkan lewat sampai ke Trumon. Berarti memang mobil dipakai terus ya? Dipakai terus setiap hari. Oke, kan tadi mau bilang udah jauh tuh Ya. perginya kan? Berapa kilometer bang udah dihasilkan dari mobil ini? Maksudnya kilometernya sekarang berapa nih? 430 ribuan. Oke, beda tipis sama taksi ya. Udah lumayan jauh. Tapi ya. ini mobil tua. Mobil tua, Ya iya. kan? Dari umur kan kita Ya. bisa tahu bahwa ini mobil udah senior. Dan jalan terus. Jalan terus, Ya. 400 ribu tuh masih kecil lah. 31 tahun ya. 31 tahun. Iya. Oke bang. Berarti tadi pernah mogok enggak? Mending nggak pernah. Pertanyaan terakhir bang. Oke, siap. Dijual bang? Bingung kan? Jadi dulu kan Ah. dikompor-komporin sama Bang Nopal. Oke, yang punya BMW. Beta. Sama Kalen. Oh, Bang Biri. Bang Giri. Maksudnya karena lihat BMW gitu. Ya, Sempat sempat keracun. ya juga kepengen punya BMW gitu. Beli dua bang. Kedua ya. Ah. Jadi kemarin tuh coba dijual, Ah. posting dijual. Terus harganya abang taruh mahal. Harganya lumayan lah, maksudnya di atas pasaran Genio lokal. Biar nggak laku. Kalau laku kan alhamdulillah kan, Ya, supaya bisa ngangkut BMW tapi yang sehat. tapi yang sehat. Cuman kayaknya niat abang tuh emang nggak jual ya. Karena abang taruh harga tinggi. Akhir-akhir ini kayaknya kasihan ya. Udah mulai sayang ya. Ya, maksudnya yang Takut kehilangan. ya, yang nawar di atas 60 udah ada. Oh, udah ada. Udah ada yang nawar di atas 60. Cuman saya kita lihat lagi dia kemana-mana aja nggak pernah trouble. Udah sampai Bener Meriang, udah sampai ke selatan, sama sekali nggak pernah trouble. Terus ya udah kasihan ya. Terus misalnya yang minor udah kita perbaiki semua, udah Ya. baru semuanya. Gitu. Terakhir kemarin servis AC. Cuma servis AC. Ya, kompresornya udah lumayan bunyi. Jadi ini ganti kompresor baru. Oh, ini kompresor baru. Ya, tapi copotan. Copotan. Ya. Kompresor baru tapi copotan. Oke, berarti kalau misalnya pun nanti dijual, misalnya ya kan, pemilik selanjutnya ini udah nggak perlu Ya. ini lagi lah ya. Siap pakai. Siap pakai. Itu betul bang iklannya. Ya, betul siap pakai. Mobil ready ya kan. Siap pakai, siap jalan jauh. Ya. Pernah aku beli mobil bang. Ini kita curhat sedikit ya kan. Curcol ya. Mobil ini siap jalan jauh gitu ya. Pas kita ambil sampai bengkel aja enggak bang. Iya bang. Mati di jalan. Iya, mati di jalan. Pas nih senang kali ya kan. Nah, Mau hidupin nasi, nggak ada bang AC-nya bang. kosong. Kosong kan? Nggak ada sih. Ada bang angin bang. Diangin-anginin sama yang jual. Siap. Tapi itu Oke, gimana bang? pelajaran ya. Pelajaran ya, karena memang kayak Bang Moha juga kasusnya. Ya. Bang Moha ini kan mobil pertama Vario tadi kan. Vario. Kalau aku tuh E34, BMW E34, tetap Eropa juga. Tapi dari mobil itu kita belajar bahwa selamanya kita nggak boleh percaya sama manusia, bang. Ya. Nah itu bang pelajarannya bang. Jangan terlalu percaya ya. Dan jangan percaya sama iklan. Harus ngecek sendiri. Oke bang, terakhir nih tips buat teman-teman yang ingin memulai memelihara Motuba atau mobil tua bangka, ya kan? Tapi nggak bangka-bangka kali lah. Ya. Coba bang, dikasih tips bang. Ya, mungkin kalau dari saya itu sebenarnya kembali ke calon pemiliknya dulu, Bang. Bagi saya ada dua karakter. Oke. Ya, yang pertama itu dia memang suka ngoprek. Jadi dia suka ngoprek mobil tua. Keinginan tahu yang lebih Iya, tinggi. iya. Oke. Karena laki-laki ingin tahu bagaimana dunia bekerja. Iya betul. Kadang ada alat-alat yang nggak rusak kita perbaiki bang. Benar nggak rusak. Nah, tapi ada tipe kedua. Tipe kedua ini memang orang dia mau menikmati aja. Ya. Ya, Dia tidak mau repot lah. ya nggak mau repot. Jadi kembali lagi ke orang tadi. Kalau dia siap ngoprek, berarti ya silakan cari mobil bahan nggak apa-apa. Misal mobil bahan itu misalnya dia mungkin bisa jalan, cuman kan masih banyak PR-nya. PR ya. Dari yang PR sendiri lah. Jadi harga kan juga udah pasti sangat murah kan. Sangat murah. Di bawah 30 juta tuh udah pasti mobil bahan. Harga murah, tapi perbaikannya bang. Ya, perbaikan ya. Tapi kalau misalnya orang yang tipe kedua tadi, dia tipe penikmat aja, yang mending dia beli mobil yang sudah jadi gitu. Minimal sudah matang lah, tinggal minor-minornya aja gitu. Ya, pasti harganya kalau yang seperti ini
pasti di atas 50-an. Pasti atas 50. Ya, 50 60. Walaupun yang lokal, yang min condition ya, yang low kilometer dia pasti harga di atas 60 70 juta. Itu udah pasti ya. Ya. Jadi tipsnya itu sebelum beli mobil tua, ketahui diri sendiri dulu. Kita sebagai pengoprek atau kita sebagai penikmat untuk bawa aja gitu. Oke, misal nih teman-teman kan dia pengoprek bang, budget dia nggak bisa untuk bangun mobil misalnya, tapi dia cukup untuk beli mobil yang setengah jadi. Itu gimana bang? Kalau misalnya dia bakal mengeluh, jadi nggak usah naik mobil dulu. Nggak usah beli mobil dulu. Ya, main motor dulu kan, motor juga bisa dimodifikasikan. Ya, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan, karena nanti jangan udah beli mobil, kan jadi kalau yang budget segitu setengah jadi ya. Ya, Setengah jadi nanti ujung-ujungnya nyalahin owner sebelumnya misalnya. Ya. Terus setiap jalan ada trouble ngeluh. Ngeluh. Ya, jadi daripada ngeluh, jadi beban pikiran, mending kumpulin dulu, gitu kan? Kumpulin dulu nanti cari yang lebih matang. Yang lebih bagus lah ya kan. Tapi kalau dia suka ngoprek tadi dan bakal tidak mengeluh, ya silakan. Ya. Nah, paling itu ada masalah. ya. Gitu. Lain ada bang tipsnya bang? Itu aja sih. Itu aja. Paling yang terakhir ya kenali mobilnya ya. Ada kan mobil tua kan kita harus tahu mobil. Bukan cuman buka mobil hidupin naik, pulang selesai gitu kan, bukan cuma gitu aja. Ini kan mobil tua. Karena maksudnya kenapa tua ya spare partnya. Betul. Barang-barangnya kan sudah bekas pakai lama gitu. Jadi kita harus lebih perhatian. Setelah kita mengetahui mobilnya seperti apa, harus tahu bengkelnya kan. Kita spesialis misalnya Honda Civic Genio nih. Spesialis Civic ini siapa gitu di Banda Aceh misalnya. Yaudah, kita harus tahu dulu. Ya, punya satu bengkel pegangan. Jadi kalau ada apa-apa kita pulangnya ke dia. Sama kayak BMW juga. Iya. Kita kan udah pernah bahas tuh. Kalau teman-teman yang nonton video sebelumnya, kita ada bahas siapa mekanik BMW ya. Mungkin ada rekomendasi bang. Bengkel-bengkel Jepang. Kalau saya seringnya ke Bang Boy namanya. Bang Boy, ya, gimana tuh bang? Daerah Masjid Ajun, depan Masjid Ajun. Depan Masjid Ajun. Ya, lewat Simpang Dodi. Lewat Simpang Dodi. Sebelah kiri ada Dosmir, dalam Dosmir itu ada bengkel. Oke. Mungkin nanti kita inilah ya progresnya. Mungkin teman-teman kan ada yang pengen perbaiki mobil ya. Nah, mungkin ada tips juga bang, cara nyari bengkel. Ya. Kenapa saya ke bengkel Wak Boy itu? Dia kan sudah berumur lah. Umuran ayah kita lah, umuran 50-an. Berarti pemain di catatan si Boy. Ke Wak Boy. Beda. Dulu dia mekaniknya Honda. Oke. Ya, dulu mekanik di showroom Honda. Jadi kan pada pada masa prime-nya dia kan dia pasti megang mobil ini kan. Vario, Genio, atau tahun-tahun mobil tahun 2000-an lah. Ya. Pasti dia sudah sangat familiar dengan mobil ini. Jadi pas kita bawa ke sana kita udah nggak ragu-ragu lagi. Soalnya kawan-kawan mau main BMW. Ya, cari aja nih bengkel yang dulu memang dia kerja di dealer. Di dealer BMW. Ya. Karena dia nggak akan coba-coba lagi. Udah tahu dia. Ya, nggak akan nyamain kan, nggak akan nebak-nebak. Kadang ada orang nebak-nebak, oh kayaknya ini karena kalau di Kijang seperti ini. Oh kayaknya ini karena kalau di Vios misalnya ini, padahal mobilnya beda gitu. Tapi betul bang, itu realita tuh. Ya. Karena kan ada beberapa kali itu waktu BMW yang lama ya. Jadi ini mungkin rusak. Kita beli nih. Mungkin ya. Ternyata bukan. Ya. Jadi banyak biaya-biaya yang habis gara-gara kita beli spare part. Ya. Ternyata bukan itu yang rusak. Nah, mungkin itu aja bang. Siap. Oke, teman-teman, jangan lupa dukung terus Roda Talk dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, gitu aja bang. Yuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.